Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya ini. Di video kali ini saya akan mereaction adu kekuatan militer antara Amerika versus Rusia. Karena sekarang ini lagi trending gitu kan, perang antara Rusia versus Ukraina. Nah, di sini kita akan menonton video kekuatan militer menang mana nih pasukan antara Rusia versus Amerika. Nah, buat kalian teman-teman yang belum gabung di channel ini, silahkan gabung. Caranya cukup mudah, cukup like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke, langsung saja kita tanpa basa-basi kita nonton videonya guys. K-pop gengs. Di menang mana ini? Beberapa hari belakangan sosok lihat, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin terus menjadi sorotan. Bagaimana tidak mantan intel KGB ini mengumumkan operasi militer ke Ukraina yang dianggap sebagai suar baru Perang Dunia Ketiga. Pada saat pengumuman tersebut, Putin bahkan mengancam semua negara yang ingin ikut campur dalam operasi militer tersebut. Wah, pokoknya menurut Putin, Rusia sekarang udah super duper powerful. Keren banget. Namun tindakan ekstrim yang dilakukan Putin tentu direspon oleh negara besar, tidak terkecuali Amerika Serikat. Lalu gimana jika ini berlanjut? Siapa yang lebih unggul di bidang militer antara Rusia dan juga Amerika? Kalau kamu penasaran, mari kita bahas lebih jauh di DP Versus berikut, perbandingan kekuatan militer Rusia versus Amerika Serikat. Antara Rusia versus Amerika. Sebagai sesama negara dengan perekonomian yang sangat luar biasa, dalam mengembangkan alat tempur dan juga militer masing-masing, tentu Rusia dan Amerika Serikat tidak main-main. Dari segi budget untuk militer dan ekonomi, Rusia tampaknya kalah jauh oleh Amerika. Dari data yang didapatkan di situs globalfirepower.com, Rusia memiliki budget militer mencapai 154 miliar US dollar atau 2,2 kuadriliun rupiah. Sedangkan untuk Amerika mencapai 770 miliar US dollar atau 11 kuadriliun rupiah. Keadaan budget militer yang timpang ini juga disebabkan oleh jauhnya perbedaan penghasilan dari kedua negara. Pada tahun 2020 kemarin, GDP Rusia hanya mencapai 1,483 triliun US dollar atau 20,1 kuadriliun rupiah. Sedangkan Amerika mencapai angka fantastis di 20,9 triliun atau 300 kuadriliun rupiah. Dengan perbedaan jauh ini wajar jika Amerika menempati posisi pertama sebagai negara dengan budget militer terbesar yang ada di dunia. Makanya, karena uang yang banyak ini jugalah Amerika Serikat juga bisa terlibat dalam operasi militer di berbagai belahan dunia, seperti Irak, Afghanistan, dan lain-lain. Luar biasa memang mental kekuatan militer dari Rusia ini. Masuk ke komponen penting dalam militer suatu negara yaitu keadaan personil militernya. Untuk sekarang, Rusia juga masih kalah telak oleh Amerika Serikat. Dari data yang didapatkan, personil aktif militer Rusia hanya mencapai 800.000 orang dengan cadangan 250.000 orang. Sedangkan untuk Amerika, personil aktif mereka mencapai 1,3 juta orang dengan cadangan sekitar 442.000 orang. Kalau dijumlahkan, Rusia cuma punya 1 juta personil militer, sedangkan Amerika Serikat punya 1,7 juta lebih. Kekalahan dari Rusia ini bukan tanpa sebab ya, karena secara populasi, Rusia memang kalah jauh dari Amerika. Untuk populasinya, Rusia cuma punya 142,3 juta orang, dengan jumlah laki-laki siap perang 69,7 juta orang. Sedangkan Amerika, total populasinya mencapai 334,9 juta orang, dengan jumlah laki-laki siap perang 147,3 juta orang. Jadi, jika terjadi all-out war terhadap dua negara, yakin saja dari segi jumlah, Rusia bisa digenjot oleh Amerika. Namun di perang modern, bukan cuma jumlah yang penting, tapi alat perang seperti alutsista juga memiliki peran kunci. Keren banget. Keren banget nih dari pendapat tersebut ya.
Oke, nyinggung tentang alutsista. Sekarang mari kita berfokus ke hal tersebut yang dimulai dari alutsista darat. Perbandingan keduanya dalam hal ini bisa kita lihat dari jumlah tank, kendaraan lapis baja, darat, guys. peluncur roket, dari darat pun, dan juga artileri. kira-kira dimenangkan oleh Dari jumlah alutsista, Rusia boleh saja kalah nih dari Amerika Serikat. masih Namun jika terjadi saling serang, dari segi Rusia darat, tentu masih percaya kekuatannya diri lebih dengan alutsista banyak, mereka. Apalagi untuk mobil tank. Hal ini disebabkan tank Rusia yaitu T-14 Armata dianggap sebagai tank terbaik yang ada di bumi untuk sekarang, yang bahkan mengalahkan tank Abrams M1A2 milik Amerika. Nah, kekuatan darat dari Rusia memang wajar jika menjadi fokus pengembangan Rusia, karena negara tersebut diliputi oleh tanah yang sangat luas untuk dilindungi. Makanya, alutsista darat dinilai efektif jika terjadi pergolakan senjata untuk Rusia. Wow, keren banget memang. Dari alutsista darat, sekarang keren. kita pindah ke alutsista laut yang juga jadi aspek penting. Di dunia modern sekarang, alutsista laut bukan hanya digunakan untuk berjaga di sekitaran batas laut negara, tapi juga digunakan dalam patroli pengintaian, bahkan juga serangan diam-diam. Makanya, banyak negara yang melakukan pengembangan pesat pada alutsista laut mereka. Nah, untuk Rusia dan Amerika, alutsista laut yang bisa dibandingkan adalah sebagai berikut. Kapal induk, destroyer, dari frigates, corvettes, militer laut juga dimenangkan oleh, kemudian kapal selam, dan juga peletak ranjau. Dari jumlah alutsista laut yang bisa kita lihat, Rusia lebih banyak secara ternyata, mengejutkan, guys. Rusia ternyata menang dari Amerika. Bahkan bukan cuma dari segi jumlah, teknologi dari alutsista laut keduanya juga tidak kalah mencengangkan. Utamanya untuk kapal selam. Rusia punya kapal selam 885 Yasen yang masuk dalam kelas Grani. Luar biasa. Kapal selam jenis serang terbaru dari Rusia ini sudah bertenaga nuklir dengan berbagai persenjataan. Mulai dari rudal jelajah yang bisa mengincar musuh dengan jarak 300 km. Hingga peluncur torpedo untuk pertarungan bawah laut. Luar biasa. Lalu di sisi Amerika Serikat, kapal selam tercanggih mereka adalah kelas Seawolf, yang juga memiliki julukan kapal selam termahal. Dari persenjataannya, kapal selam kelas Seawolf ini memiliki kemampuan meluncurkan torpedo untuk target bawah laut, dan misil kendali untuk target darat yang jangkauan serangannya mencapai 1.300 km. Dengan kehadiran misil kendali jarak jauh di kapal selam masing-masing negara, wajar saja kalau semua kapal selam di dunia harus melaporkan keberadaan mereka supaya tidak memancing keributan. Gak ada dong negara yang mau diciluk sama misilnya musuh. Keren banget teman, keren. Darat udah, laut juga udah. Sekarang kita pindah ke alutsista udara. Di dunia modern seperti sekarang, pertarungan udara juga menjadi juru kunci. Hal ini bisa dibuktikan oleh peristiwa masa lalu, yaitu Pearl Harbor, di mana Jepang berhasil memporak-porandakan Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua lewat pengeboman udara. Pada perbandingan alutsista udara untuk Rusia dan Amerika Serikat sendiri, kita bisa lihat dari jumlah jet tempur, dari udara, pesawat transport dan serbaguna. Amerika masih unggul ternyata ya. Dan juga helikopternya. Dari data yang didapatkan bisa kita lihat kalau Amerika Serikat jauh lebih unggul dari segi jumlah ketimbang Rusia. Amerika lebih unggul. Oh iya, pertarungan udara dari kedua belah negara ini memang membuat banyak orang penasaran. Karena Sukhoi Su-57 milik Rusia dan F-35 Lightning II milik Amerika Serikat adalah dua pesawat tempur paling canggih yang ada di dunia. Dan tentu saja orang mau tahu siapa yang lebih unggul dalam penggunaannya di lapangan. Baik, masalah gejolak yang sekarang terjadi dan isu tentang World War III, semoga semuanya sekedar isu doang ya. Karena kalau Rusia dan Amerika Serikat terlibat perang hebat, bisa jadi seisi dunia musnah. Karena kepemilikan nuklir keduanya yang fantastis itu.
Rusia dengan senjata nuklir sejumlah 6.255 dari senjata hulu ledak, nuklir ini guys, dan Amerika mencapai 5.550 hulu ledak. Kalau dari segi nuklir memang Rusia dengan jumlah lebih banyak fantastis ini, dunia gak butuh Thanos untuk kiamat selanjutnya. Amit-amit ya. Itu, tapi dari segi nuklir memang Rusia lebih banyak guys. Tapi dari segi personil militer, angkatan udara, angkatan darat, memang dari pihak negara Amerika ini lebih mendominasi daripada Rusia. Oke, langsung saja kita ke video selanjutnya guys.